Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nasibi taqullah wa tu'ati la'akum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa jamaah mukminin rahimakumullah. Jamaah salat subuh musalla Iman yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan berupa nikmat umur, yang penting itu. Nikmat iman wal Islam dan nikmat bisa menjalankan kewajiban Allah yang dibebankan pada kita berupa salat subuh berjamaah, ditambah kita melakukan kegiatan ekstra dengan sukarela, yaitu muzakarah sampai nanti waktu syuruk. Semogalah apa-apa yang telah dicapai oleh kita ini dengan bantuan Allah diberikan ridho dan rahmat ampunan serta maghfirah Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini masuk kita ke tanggal 13 Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan ke-8 dari bulan Hijriah. Sebentar lagi kita akan masuk ke Ramadan. Waktu bulan Rajab, jadi urutannya begini: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Waktu di bulan Rajab, bulan ke-7, Rasulullah pernah membaca doa yang masyhur, doa yang kita sama-sama ketahui, walaupun ada beberapa pertentangan pendapat dari para ulama tentang doa ini, tapi doa ini masyhur, yaitu bunyinya Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Jadi Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, berikanlah aku keberkahan di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Wah, ini antik nih doanya. Selain minta keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, ada terselip Rasulullah permintaannya, panjangkan umur kami sampai Ramadan. Karena Rasulullah itu tahu diri, sebagai manusia kita nggak ada yang tahu umur. Kemarin ada tetangga kita meninggal, namanya Pak Joni Mas Bait, usianya 58. Di sini yang lebih dari 58 sih, Mas? Udah untung kan, udah menang. Tapi yang sekarang umurnya 57 tahun 11 bulan sih, Mas? Hati-hati. Iya, kan gitu. Jadi kita diberikan nikmat umur. Nah, Rasulullah berkata, wa balighna Ramadan, sampaikan aku di bulan Ramadan. Tapi sebelumnya Rasulullah minta keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Kenapa minta keberkahan di 2 bulan itu? Rajab nggak usah kita omongin lagi. Rajab itu salah satu dari 4 bulan haram. Di Quran diterangkan di At-Taubah ayat 64 itu. Jadi, nah sekarang masuk Sya'ban. Bentar lagi nih, masjid-masjid udah ngumumin nih, Selasa malam ada nisfu Sya'ban. Kenapa ada begituan? Kenapa ada nisfu Sya'ban gitu? Kita mesti tahu dulu dong. Ya, jadi kita beribadah ini tidak ikut-ikutan, tapi jelas gitu asal muasalnya. Nah, di bulan Sya'ban ini anehnya 3 istri Rasulullah, Ummu Salamah, Hafsah, dan Siti Aisyah bersaksi bahwa Rasulullah di bulan Sya'ban selalu berpuasa full. Dari hari pertama bulan Sya'ban sampai akhir bulan Sya'ban Rasulullah puasa. Nah, kita gimana? Niru boleh ya, Pak? Mau meniru Rasulullah boleh ya? Boleh. Dengan dasar laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Quran berkata begitu. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh yang baik. Contoh, monggo aja kalau kuat.
Jadi Rasulullah itu puasa full. Kalau di bulan-bulan Hijriah itu ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Pokoknya full puasa. Kita boleh niru, tapi tahu-tahu Rasulullah kasih warning. Kalau Anda mau puasa di bulan Sya'ban silahkan, tapi setelah tanggal 15 berhenti. Jadi hak kita sebagai umat di bulan Sya'ban ini mau puasa tiap hari boleh, tapi cuma 15 hari sampai tengah Sya'ban doang. Selebihnya silahkan. Mau puasa yang biasa dilakukan, kayak misalnya puasa Senin Kemis, puasa nadar, bayar puasa Ramadan tahun lalu, boleh. Tapi yang sunnahnya itu, yang mengikuti Rasulullah, hanya boleh setengah. Karena puasa tiap hari itu kan nggak boleh, Pak. Namanya puasa wisol, itu nggak boleh. Hanya boleh puasa Daud. Senin puasa, Selasa buka, Rebo puasa, Kamis buka. Tapi puasa tiap hari itu nggak boleh. Namanya puasa wisol. Kecuali Rasulullah contohkan di Sya'ban itu. Nah, makanya kita kalau getol puasa selama ini sepanjang tahun, silakan manfaatkan bulan Sya'ban ini. Sayangnya saya ngomongin udah tanggal 13. Maksudnya saya ngomongin minggu lalu. Jadi Bapak bisa kena pahalanya luar biasa di bulan Sya'ban. Kemudian ada suatu kejadian di mana sahabat Nabi namanya Usamah bin Zaid bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya nggak pernah melihat Anda itu puasa yang berturut-turut ini. Bahkan orang mengatakan Anda berturut-turut 2 bulan, Sya'ban sambung Ramadan, sikat terus 60 hari itu. Kecuali saya lihat Anda berpuasa sunnah penuh di bulan Sya'ban ini. Ada apa ini Anda begini?" Kata Usama nanya. Usama bin Zaid nanya, "Kenapa Anda puasa gini?" Maka Rasulullah menjawab, lihat jawabannya baik-baik ini. Kata Rasulullah, "Dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu." Ini bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Manusia pada lalai. Manusia itu kalau lalai disebut ma'al ghaflah. Salat lalai disebut sahur. Apa lalai disebut, pokoknya ghaflah. Bulan ini adalah bulan yang sering dilupakan, dilalaikan oleh manusia. Terus Rasulullah berkata begini, "Dzalika baina Rajaban wa Ramadan." Dan bulan Sya'ban ini letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rahasianya, wa huwa syahrun, dan dia adalah bulan turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin, di mana 1 bulan penuh ini tiap hari diangkat amalan kita ke hadapan Allah. Jadi kita punya raport, Pak, dari bulan Sya'ban tahun lalu. Kita harus dicatat tuh, ngapain aja, zikir, Pak Haji Tarjo ziarah kemana, segala macam. Ada yang umroh, ada yang dia catat. Nah, catatan itu di bulan Sya'ban ini tiap hari diangkat kepada Allah, dilaporin. Padahal Allah Maha tahu. Pokoknya ada mekanismenya di mana kata Rasulullah di bulan Sya'ban ini setiap hari diangkat amalan ke atas. Jadi kata Rasulullah selanjutnya melanjutkan omongan tadi, fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun. Dan aku senang kalau amalanku diangkat ke atas aku lagi puasa. Ini menunjukkan bahwa amalan kita diangkat di bulan Sya'ban itu tiap hari. Tapi waktunya nggak tahu kapan, entah malam, entah siang, entah maghrib, pokoknya diangkat ya. Kayak rapor kita itu, buku kita diangkat ke atas. Dan Rasulullah mengatakan, "Fa uhibbu," dan aku cinta, aku senang sekali kalau amalanku lagi diangkat begini, aku dalam keadaan berpuasa. Maka contohlah Rasulullah. Terus pertama, yang penting di bulan Sya'ban itu. Makanya keberkahan bulan Sya'ban pertama adalah kita lagi diangkat nih amalan kita nih. Hati-hati kalau di bulan Sya'ban ini, mohon maaf Bapak ini kecebur berbuat maksiat. Berarti raport Bapak lagi diangkat, sedangkan Bapak lagi berbuat dosa. Gawat, barokahnya hilang. Ya, hati-hati.
Jadi bulan Sya'ban ini udah bulan-bulan mendekati bulan Ramadan. Selanjutnya ada khasiat atau keutamaan di bulan Sya'ban ini yang membuat Bapak sukses di bulan Ramadan. Apa itu? Rasulullah dalam kesempatan lain berkata begini, ya taliullahu baraka wa ta'ala ila khalqih. Allah yang maha suci dan maha tinggi melihat hambanya. Jadi melihat itu begini Pak. Nah dilihat tuh hambanya semua. Bapak dilihat semua di bulan Sya'ban ini, ya. Lailatan nisfu min Sya'ban, pada saat malam nisfu Sya'ban. Jadi 15 hari rapot kita diangkat, hari 15 di malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban itu jadi 14 malam. Ya, 14 maghrib. Artinya itu malam 15. Ya. Allah melihat nih kepada hambanya. Lihat baik-baik, Pak Karim dilihat, Pak Tri dilihat semua. Lalu fayaghfiru li jami'il khalqihi. Allah mengampuni semua hamba yang dilihatnya. Amin. Wah, hebat ini Pak. Bulan Sya'ban ini hebat Pak. Jadi pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban ini Allah melihat pada hambanya, semua hambanya. Lalu Allah ampuni semua hambanya, illa kecuali 2 golongan. Nah ini yang diampuni 2 golongan ini. Siapa itu dia? Illal musyrikin, orang-orang yang jelas-jelas berbuat musyrik. Musyrik itu menduakan Allah. Dan yang kedua, wa musyahin, orang yang masih punya masalah sama orang lain, belum maaf-maafan. Waduh, ini 2 orang ini dipending ampunannya. Pan rugi dong. Semua orang diampunin kecuali 2 golongan. 1 orang musyrik, 2 orang musyahin. Musyahin itu musuhan. Musuhan itu al-ghadab wal adawah, marah sama orang, benci sama orang, dan belum ada penyelesaian, belum ada salaman, maka jangan harap-harap ampunan. Nah, kalau dia nggak diampuni di bulan Sya'ban ini, gara-gara dia musyrik atau gara-gara dia masih punya masalah orang lain, kemungkinan besar di bulan Ramadan dia tidak sukses. Karena ukuran suksesnya Ramadan bukan Bapak bisa berpuasa dengan bagus, tapi ukuran suksesnya seseorang di bulan Ramadan adalah ketika kita diampuni. Coba Bapak perhatikan hadis yang malaikat Jibril berdoa di hadapan Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Rohima anfu abdin au bauda. Sungguh sangat celaka dan merugi. Dakhala Ramadan, orang yang masuk bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dia tidak diampuni. Rasulullah jawab, amin. Jadi hati-hati Pak. Kita minta ampun. Padahal puasa itu janjinya Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan iman di bulan Ramadan dan ihtisaban dengan penuh perhitungan, ghufira lahu, hadiahnya dari Allah, diampuni baginya ma taqaddama min dzambi, semua dosa-dosanya di masa lalu, semua. Tapi kecuali dia masih dalam keadaan musyrik dan musuhan, rugi dong, rugi, asli rugi. Nah sekarang kita mikir-mikir nih, kira-kira ada nggak nih yang kita pernah berbuat dosa sama orang belum selesai, atau orang berbuat dosa sama kita? Kalau kita punya 2 dosa sama orang, samperin itu orang, maaf ya, mau dimaafin kayak mau kagak kayak, pokoknya kita duluan. Satu ya. Tapi kalau orang punya dosa sama kita kirim permaafan buat dia. Syukur-syukur berani nyamperin, padahal dia yang salah. Mau Ramadan nih, saya minta maaf ya. Wah itu Pak terpuji Pak di hadapan Allah. Ketika udah clear masalah udah clear, Anda ada harapan untuk sukses di bulan Ramadan. Itu intinya Sya'ban. Nah tapi pada pagi ini sebenarnya saya tidak mau menerangkan itu. Yang mau saya terangkan, judul saya hari ini adalah
mengenal Ramadan lebih dekat. Nah, gitu ya, mengenal Ramadan lebih dekat. Sya'ban ini hanya sebagai preambul aja, pembukaan, karena memang pentingnya Sya'ban itu akan menentukan suksesnya Ramadan kita. Jadi sekarang Bapak mikir-mikir, ada nggak orang yang pernah kita zolimin dan orang yang pernah menzolimin kita? Kepada orang yang kita zolimin, kita datang minta maaf, ganti rugi dan sebagainya. Kepada orang yang menzolimi kita memberikan permaafan kepada dia. Kalau dia udah meninggal, maka kita doakan dia supaya diampuni Allah. Clearkan Pak, clearkan dengan orang. Dan yang musyrik udah tahu lah Pak, kalau yang musyrik bertobat buru-buru. Ya, yang musyrik nih, yang kedukun, yang punya jimat segala macam, udah bersihkan diri. Tahurun, bersihkan diri menjelang Ramadan gitu. Tapi Bapak mesti ingat Pak, istri di rumah itu juga orang. Jangan-jangan kita punya banyak dosa sama istri, sama anak. Maka kumpulkan mereka nanti. Ini udah nisfu Sya'ban nih, kita kan bakal diampunin nih. Kali-kali Papa punya dosa banyak sama kamu semua. Mohon maaf ya. Dan kalau kamu semua punya salah sama Papa udah maafin. Indah sekali. Kalau bisa begitu. Ya, kalau bisa begitu. Insya Allah Pak, jadi Ramadan kita akan lain nanti. Kita akan menerima sinyal ampunan dari Allah. Itu kayaknya berasa banget. Indah banget. Itu ya. Jadi itu Sya'bannya. Sekarang sesuai dengan judul saya, mengenal Ramadan lebih dekat. Kita perlu Pak mengenal bulan Ramadan ini dengan baik. Bulan Ramadan itu punya nama-nama lain. Sebagaimana kita membicarakan hari kiamat. Hari kiamat itu punya 12 nama. Ya, hari kiamat itu punya 12 nama. Pertama, Yaumil Akhir, hari akhir. Maksudnya hari berakhirnya kehidupan di dunia. Kedua, Yaumul Zalzalah, hari digoncangkannya alam ini. Ya kan? Hari kiamat. Ada kan iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketiga, Yaumul Ba'ats, hari berbangkit. Keempat, di mana semua ruh-ruh dipanggil lagi. Kemudian Yaumul Jam'i, dipanggilnya roh-roh itu ke satu arah oleh Allah. Kemudian Yaumut Taghabun, hari dinampakkan segala kesalahan. Jadi Bapak Rasulullah pernah menginfokan begini, orang datang di hari kiamat ketika dipanggil sama Allah itu akan sesuai dengan kesalahannya. Contoh, orang yang pelit, nggak pernah bayar zakat, nggak pernah sedekah, akan datang ke hadapan Allah dengan hartanya dikalungin di lehernya. Orang yang suka mencuri akan datang, yang minta-minta atau mencuri akan datang ke hadapan Allah dengan mukanya tercapik gak ada dagingnya. Nah itu namanya Yaumut Taghabun, hari dinampakkan kesalahan-kesalahan. Lalu kiamat juga dinamakan Yaumul Hasyr, yaitu hari dikumpulkan di padang mahsyar. Terus Yaumat Tublas Sarair, hari dinampakkan segala rahasia-rahasia. Jadi rahasia dosa kita, rahasia pahala kita semuanya dinampakkan oleh Allah di hari itu. Lalu Yaumul Wazan, Yaumul Mizan, hari timbangan. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Jasiyah, hari berlutut. Nanti Bapak kita semua nerima buku kita itu dengan berlutut, dengkul kita jadi kaki gitu. Lalu terakhir Yaumul Fasl, hari keputusan. Dan Yaumuddin, hari pembalasan. Itu ngomongin kiamat. Ramadan juga begitu. Ramadan ada nama-nama lainnya, 12 juga namanya. Yang pagi ini insya Allah saya terangkan semuanya. Nah, dengan harapan saya dan bapak-bapak sekalian itu dapat ternasihati dengan memahami Ramadan itu apa gitu. Bulan Ramadan bulan apa gitu. Jadi kita lebih bermakna masuk ke dalam bulan Ramadan itu. Pertama, Ramadan dinamakan oleh Rasulullah SAW sebagai Syahrun Azim, bulan agung. Wasyahrul Mubarak, dan bulan berkah. Rasulullah pernah berpidato, pernah berkhutbah Jumat di bulan Sya'ban mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad adzallakum syahrun azimun mubarakun." Sungguh kalian akan dinaungi oleh bulan yang agung dan bulan yang berkah. Maksudnya
bulan yang agung. Bulan agung tuh besar, seperti akbar. Agung itu besar. Astaghfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung, yang maha besar. Syahrul azim, bulan agung, bulan yang besar keutamaannya. Syahrul mubarak, nomor 2 ya, bulan berkah, bulan yang banyak kebaikannya, melimpah kebaikannya. Dan yang paling masyhur, paling kita mesti percaya, mengimani, Rasulullah pernah berkata begini, di mana kebaikan dan kebaikan dan keberkahannya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu awaluhu rahmah wa wasatuhu maghfirah wa akhiru itu minan nar. Jadi keberkahan dan kebaikan bulan Ramadan itu terletak pada bulan Ramadan itu kita banjir rahmat, banjir ampunan, dan kita akan distempel di jidat kita nih, bebas dari api neraka. Amin dong Pak. Ya, nggak mau apa masuk surga. Itu penting itu. Ya, jadi pertama dia syahrul azim dan syahrul mubarak. Bulan besar, bulan agung, dan bulan keberkahan. Itu maknanya bahwa di sana penuh kebaikan Allah dan penuh keutamaan, banyak keutamaannya. 2. Tapi, 2 ya. 3 dan 4 ya. Tadi kan 1 dan 2, syahrul azim, syahrul mubarak. Sekarang bulan Ramadan disebut juga syahrul syam wa syahrul qiyam. Bulan puasa dan bulan mendirikan malam. Masyhur itu Pak. Itu seluruh ulama itu menyetujui, menyepakati bahwa bulan Ramadan itu namanya bulan puasa dan bulan qiyam. Syam wa qiyam. Ini Rasulullah sampaikan di khutbahnya, syahru jalallahu syamahu faridah. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya difardukan bagi orang muslim itu berpuasa, wajib, wa qiyamal lailihi tatabbuan, dan mendirikan malam di dalamnya sebagai tambahan, sebagai barang sunnah, gitu ya. Tapi jangan salah, ini Allah mewajibkan kita puasa itu sekaligus Allah langsung memberikan rukhsah. Jadi jangan khawatir dengan puasa ini gitu loh. Enggak ada masalah, jangan ada masalah loh. Jangan kita ngeluh di bulan Syaban. Ya Ramadan bentar lagi. Ya enggak bisa lunch, ya enggak bisa makan soto di mana Pak Haji? Yang enak tuh di Pasar Senayan berarti, yang ada empalnya tuh. Enggak bisa gitu. Enggak apa-apa, dia pasti buka lagi buat warungnya, tetap gitu. Yang penting kita sambut dengan baik Ramadan itu. Allah dalam ayat puasa Al-Baqarah 183 sampai 185, ya 3 ayat itu menyampaikan bahwa puasa itu wajib, tapi juga Allah sampaikan nggak wajib buat semua. Nah ini rukhsah namanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa sebagaimana Allah wajibkan orang sebelum kamu. Tapi ingat, selanjutnya ayatnya berbunyi ayyaman ma'dudat. Puasa itu ada di hari-hari di bulan Ramadan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Gawat ini Pak. Barang siapa di antara kamu yang sakit, maridun aw ala safarin, atau kamu jalan-jalan tuh bukan berarti Bapak ngelencer ya. Jalan untuk mencari ilmu, jalan ke luar negeri untuk bisnis segala macam. Fa iddatun min ayyamin ukhra. Ganti puasanya, jangan puasa. Ganti di bulan lain. Tuh, jadi Allah mewajibkan puasa hanya untuk golongan yang memenuhi syarat. Kalau dia lagi sakit atau lagi jalan perjalanan, boleh nggak usah puasa. Itu namanya syahrus syam, keberkahannya begitu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan untuk orang yang nggak sanggup puasa, orang tua, orang yang kerja di matahari, bangun rumah segala macam itu, fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah, nggak usah puasa. Kan bagus kan, cakep kan. Jadi Bapak kalau nggak mau puasa nggak apa-apa, tapi kerja di tengah hari bentar, nah nggak apa-apa, boleh. Itu ada ayatnya soalnya, rukhsah kepada orang yang memang tidak sanggup untuk berpuasa atau sakit atau dalam perjalanan. Jadi itulah namanya syahrul syam. Wa syahrul qiyam, nomor 4 tadi, bulan puasa itu bulan qiyam.
bulan yang malam harinya harus Anda sibukkan dengan memenuhi kegiatan yang berkaitan dengan puasa. Ada banyak ya. Di antaranya yang tercantum di Quran itu i'tikaf. I'tikaf itu sebenarnya jauhin rumah, datengin masjid, menetap di masjid. I'tikaf. Dari segi bahasa. Jadi nggak tahu berapa hari, nggak tahu berapa jam, pokoknya jauhin rumah, datang ke masjid, adain kegiatan di masjid. Baca Quran, zikir, sholat sunnah, segala macam, minta ampun di masjid. Itu i'tikaf. Itu namanya qiyamul lail. Atau tarawihnya. Atau kemudian semua yang berkaitan malam. Jangan sampai diisi dengan kegiatan di luar kegiatan agama gitu loh. Ya, kecuali Bapak sis kamling silahkan. Ya, gitu. Itu namanya syahrul siyam wa syahrul qiyam. Udah 4 Pak ya. Tinggal 8 lagi. Tadi syahrul azim, bulan besar, syahrul mubarak, bulan berkah. Lalu syahrul siyam, bulan puasa, syahrul qiyam, bulan mendirikan malam. Selanjutnya Ramadan disebut dengan syahrul sabru, bulan kesabaran. Kata Rasulullah, wa huwa syahrus sabri. Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Wa sabru, dan sabar itu sawabuhul jannah. Balasannya pasti surga. Rasulullah yang infokan. Jadi bulan kesabaran. Kenapa Ramadan disebut bulan kesabaran? Ingat kata Rasulullah, as-sabru salasah. Sabar itu ada 3. 1, sabru ala musibah, sabar dari musibah. 2, was-sabru ala ta'ah, sabar dari menjalankan ketaatan. 3, was-sabru anil maksiyah, sabar tidak melakukan maksiat. Nah, Ramadan itu melakukan 2 kesabaran yang terakhir ini. Sabar dalam ketaatan dan sabar dari menjalankan maksiat. Kita mengekang hawa nafsu kita supaya lebih taat pada Allah, yang nantinya disebut dengan nafsul mutmainnah. Kemudian kita mengekang hawa nafsu kita untuk tidak melaksanakan dosa di bulan Ramadan ini. Itu namanya syahrul sabru, bulan kesabaran. Dan sabru sawabuhul jannah, sabar itu balasannya surga. Wah, nyampe nih Bapak mudah-mudahan. Amin. Kemudian nomor 6, Ramadan disebut oleh Rasulullah syahrus sawab, bulan pahala. Kenapa dinamain bulan pahala? Karena pahala di bulan Ramadan beda sama pahala di bulan lain. Pahala di bulan Ramadan itu dilimpah gandakan oleh Allah. Bahkan statement Allah di hadis kursi ini, ya baik-baik ya. Seluruh amal anak Adam akan saya lipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, puasa itu untukku. Wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Bayangkan tuh, Allah menyebut tadi 10 700, tapi kalau puasa enggak segitu. Dia puasa itu untukku. Aku sendiri yang mengawasi dan membalasnya. Jadi bulan ini disebut syahrus sawab karena bulan ini perbuatan anak Adam dilipat gandakan. Contohnya Rasulullah pernah berkata begini, man taqarraba fihi bi khaslati minal khair, barang siapa yang di bulan puasa ini mendekati Allah dengan cara melakukan perbuatan sunnah, kebaikan biasa, senyum sama orang, sedekah gitu, kana kaman adda faridatan fi masiwa, maka sama dengan dia mengerjakan yang wajib di bulan lain. Jadi pahala kebaikan biasa diganjar pahala wajib. Waman adda faridah, dan siapa yang mengerjakan wajib fihi di bulan Ramadan ini, kana kaman adda sab'ina faridah, maka akan Allah ganjar 70 kali wajib di bulan seperti di bulan lain. Jadi dilipat gandakan. Maka disebut dengan syahrus sawab, bulan pahala. Itu nomor berapa deh? 6 ya, syahrus sawab ya. Iya. Nomor 7, bulan Ramadan disebut pula syahrul muwasah, bulan berbagi. Orang-orang beriman pasti di bulan Ramadan itu ada keinginan berbagi. Minimal berbagi takjil.
Karena keutamaan takjil aja cuman satu korma sama satu aqua, itu luar biasa pahalanya. Jadi syahrul muasa nomor 7 ya. Nomor 8-nya wasyahrul yuzadu rizqil mu'mini fi. Bulan Ramadan itu dijamin oleh Allah orang mukmin rezekinya nambah. Kalau orang yang masih kerja THR ada dapat THR, orang yang dagangannya lakunya bagus. Pokoknya orang mukmin itu pasti bertambah rezekinya di bulan Ramadan. Makanya dinamakan dengan syahrul muasa, bulan berbagi dan bulan nambahnya rezeki. Itu kata Rasulullah ya. Contohnya tadi takjil itu. Kata Rasulullah, man fatara fihi sha'iman, barang siapa yang memberikan buka puasa di dalam bulan Ramadan. Ya, memberikan buka puasa. Kana maghfiratan lidzunubihi, akan Allah ampuni dosa-dosanya, wa itqa raqabatihi minan nar, dan akan dibebaskan dari api neraka. Ya, wa kana dzalika mislu ajri, dan dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa yang dia bantu tadi. Jadi saya misalnya membantu Pak Hendra, Pak ini Pak ada buka puasa buat Bapak 3 biji korma, gorengan 2 sama teh botol. Diterima, maka pahala puasanya Pak Hendra tidak berkurang, tapi sejenis itu diberikan pada saya diampuni dan saya dibebaskan dari neraka. Bagus kan? Ya bagus ya. Jadi namanya syahrul syahrul muasah dan syahrul rizki. Ya, berbagi dan ini. Kemudian nomor 9, dikit lagi. Bulan puasa disebut dengan syahrul Quran. Al-Quran ayat 1 Al-Baqarah 185 berkata, syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu kata Allah bulan diturunkannya Quran. Ini maknanya banyak dari para ulama nih, tapi yang penting kita lihat beberapa hadis sahih bahwa Rasulullah ikut Ramadan itu 9 tahun, Pak. Jadi dari mulai Ramadan diturunkan kewajibannya tahun 2 Hijriah di Madinah sampai Rasulullah wafat 9 kali Rasulullah mengikuti bulan Ramadan. Ya, yang 8 29 hari, yang ke-9 30 hari. Selama itu setiap malam di bulan Ramadan selama 9 tahun 9 kali ini, setiap malam Jibril datang kepada Rasulullah untuk menyimak bacaan Quran Rasulullah. Sampai 30 hari penuh, sebulan penuh itu sampai juz terakhir lah gitu. Itu maknanya syahrul Quran. Jadi ada semacam tes hafalan, tes kan Rasulullah kan nggak bawa buku Quran, ya kepada beliau diwahyukan Quran, mana Quran itu nempel, maka Jibril mengetes kembali tiap malam di bulan Ramadan. Itu maknanya syahrul Quran. Nah, kita gimana? Nah kalau kita adalah kegiatan tadarusan, nggak berakhir malam aja. Jadi bisa aja habis subuh baca Quran 1 ain, 2 halaman, ya, terus zuhur lagi dan segala macam. Pokoknya penuhi hati kita dengan Quran. Jangan ragu-ragu. Kalau belum lancar membacanya, insya Allah Allah lancarkan di bulan Ramadan ini. Amin. Jadi syahrul Quran. Ya. Kalau kita udah sanggup akrab dengan Quran di bulan Ramadan, maka kita udah melengkapi persyaratan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Rasulullah pernah berkata begini, al jannatu mustaqatun illa arba'in nafar. Surga itu kangen, rindu sama 4 golongan. Golongan pertama talil Quran, orang yang baca Quran. Golongan kedua wahafizul lisan, orang yang bisa nahan nafsunya, nggak ngomong kotor di bulan puasa. Ketiga wamut'imil ji'an, orang yang ngasih buka puasa pada orang yang lapar. Terakhir wasoimi fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. Jadi salah satunya adalah talil Quran. Orang yang baca Quran itu melengkapi syarat dirindukan oleh surga.
Mudah-mudahan kita semua bisa didudukan oleh surga. Amin. Ke-10, bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Qadar, bulan kemuliaan. Karena Rasulullah berkata, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maknanya, ini kan ada suratnya Pak, surat Al-Qadar kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Makna khairun min alfi syahr, maknanya lebih baik dari 1000 bulan, menurut Imam Qurtubi dari kitab Jami'il Ahkamil Quran, tafsir Qurtubi, maknanya saya bacakan ya. Qala katsiri minal ulama wal mufassirin, berkata ulama, kebanyakan ulama dan mufassir, ai amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahrin laisa fiha lailatul qadri. Beramal di malam Lailatul Qadar, kita beramal baik nih, zikir, baca Quran, ya, nonton TV, tapi yang ditonton ceramah. Jangan nonton TV ya, ada fashion show Pak, joget-joget. Pokoknya sesuatu yang baik gitu. Pas beramal begitu di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih baik dari beribadah 83 tahun 4 bulan. Bayangkan tuh, ya. Jadi berlimpah pahala, disebut dengan Syahrul Qadar, ya. Lalu Siti Aisyah istri Rasulullah pernah nanya pada Rasulullah, seandainya saya itu merasa satu malam itu malam Lailatul Qadar, malam Qadar, apa yang mesti saya baca? Maka Rasulullah mengatakan, bacalah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau kan Maha Pemaaf dan mencintai orang yang minta maaf, maka maafkan aku. Ya, jadi itu bacanya, disebut dengan Syahrul Qadar. Kemudian ke-11, ya. Bulan Ramadan disebut bulan Syahrul Zikri, bulan zikir. Zikir banyak Pak. Malah Rasulullah bilang, afdalu zikrin fa'alamanahu la ilaha illallah. Zikir Anda yang paling utama itu, sebutlah la ilaha illallah. Jadi kalau kita nyebut la ilaha illallah itu dari hati kita yang paling tulus, sekali aja, terus mati Pak, udah Allah muliakan dengan surganya. Jadi zikir di bulan Ramadan boleh la ilaha illallah, boleh la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan hati yang paling tulus. Zikir yang disukai sama Allah ada 4 tuh. Dari mana aja mulainya nggak apa-apa, nggak dosa. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ucapkan ini tanpa batas. Zikir lagi yang ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Banyak zikir. Cuman di bulan Ramadan ini ada 4 zikir yang diutamakan dibaca. Wastaghfiru fihi min arba'in hisal. Banyak-banyaklah kamu di bulan Ramadan ini membaca 4 perkara ini. Khoslatani tudruha bima rabbakum, yang 2 dari 4 yang 2 ini, kamu kalau baca Allah ridho sama kamu. Wa khoslatani ghina abikum anhuma, kamu sangat butuh dengan yang 2 ini. Yang 2 apa? Yang Allah ridho ini, kamu membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah, Allah ridho. Yang 2 lagi apa yang kamu butuhkan? As'alukal jannah, saya minta surga. Wa a'udzubika minan nar, dan aku mohon perlindunganmu dari neraka. Ini zikir yang disuruh Rasulullah banyak-banyakin di bulan puasa. Ayo Pak, asyhadu an la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, a'udzubika minan nar. Ulang-ulang terus Pak ya di rumah ya. Nanti bulan Ramadan lagi Bapak bikin sahur lagi apa, itu dizikirin terus.
Itu bulan Ramadan dinamakan Syahrul Zikr. Terakhir 12 bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Doa, bulan berdoa. Ini ayatnya itu nempel sama ayat Ramadan. Lihat Al-Baqarah 186 deh. Apa 7? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan kalau ada hambaku bertanya padamu Muhammad, fa inni, mengenai aku, fa inni qarib, maka aku ini dekat. Allah mengklaim Allah dekat dengan hambanya. Kita jarang mengklaim saya dekat nih sama Allah, nggak berani kita. Ya, tapi Allah sendiri bilang, wa idza sa'alaka ibadi, kalau ada hambaku bertanya kepadamu Muhammad mengenai aku, anni fa inni qarib, maka aku ini dekat. Dekatnya kayak apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan semua doa dari hambaku kalau mereka berdoa padaku. Di bulan Ramadan tuh, fastajibu li, maka hendaknya mereka memenuhi perintahku, wal yu'minu bi, dan mereka beriman padaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka senantiasa dalam jalan yang lurus. Jadi bulan Ramadan bulan doa, banyak doa, karena seafdol-afdolnya doa yang diucapkan oleh orang yang berpuasa, terutama waktu berbuka. Jadi habis buka nih, satu korma apa satu teguk air, doa apa yang banyak, minta apa terserah. Nah demikian. Jadi pagi ini saya sudah menyampaikan insyaallah 12 nama lain dari Ramadan, dan tadi diawali dengan keutamaan bulan Sya'ban. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup, mungkin dari para jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya perbedaan aja tadi, kan puasa itu kadang selalu disebut orang bahwa katakanlah puasa itu hanya untukku katanya. Iya. Tapi seolah yang lain itu bukan untuk dia. Iya. Apa maksudnya? Apa maknanya? Iya. Baik. Jadi begini, para ulama sepakat bahwa makna syam, makna puasa itu imsak. Jadi kalau Bapak baca Fathul Mu'in, Fathul Qadir, kitab-kitab kuning itu memaknai puasa dari segi bahasa artinya imsak. Imsak artinya apa? Menahan. Yang tahan apa? Nah, tadinya hawa nafsu. Terus nanti ada diuraikan, nahan makan minum, nahan berjima, nahan hawa nafsu. Tapi intinya nahan kejelekan. Nah, Allah menghargai orang yang bisa nahan kejelekan. Makanya di surat apa loh? Wa nahan nafsa anil hawa. Man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa. Siapa yang takut pada Tuhannya dan yang bisa nahan nafsunya, fahiya inna jannatul ma'wa, dia dapat surganya. Nah, itu maknanya puasa untukku. Aku sendiri akan membalas karena mereka menahan hawa nafsunya, sanggup nahan nafsu di depanku gitu. Jadi penghargaannya lain. Sholat juga buat Allah, semua buat Allah. Tapi puasa ini khusus karena ada unsur orang berpihak pada Allah. Di saat mana dia sanggup untuk membuat maksiat, saya pengen nama Allah gitu Pak. Ini jadi hakikatnya begitu. Nahan nafsunya dia membuat Allah menghargai dia dengan mengatakan puasa itu untukku. Aku sendiri yang membalasnya. Kita Pak ini jawabannya. Ada yang lain? Oh, Pak Haji dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maknanya lebih abdul mana kalau zikir kita la ilaha illallah sama sallallahu alaihi wasallam. Oh iya. Ya, baik. Zikir kan banyak. Tadi ada Rasulullah katakan afdalu zikrin. Seutama-utamanya zikir la ilaha illallah. Kalau Bapak tanya yang lebih utama mana? Ya la ilaha illallah. Tapi kalau ada orang yang mengajarkan zikir sallallahu ala Muhammad gitu ya, atau Allahumma shalli ala Muhammad, itu zikir juga. Itu namanya selawat.
sangat boleh, tapi lebih utama la ilaha illallah. Nomor 2 itu boleh. Itu sebagian ulama khalaf menyebut sallallahu alaihi Muhammad sebagai salawat zikirnya Jibril. Salawatnya Jibril. Tapi yang nambah-nambahin nasihatnya ya orang-orang sekarang. Maksudnya kalau baca itu 100 kali di kantongnya ada duit, ada banyak duit, nggak apa-apa, itu cuma keinginan doang gitu. Tapi intinya itu zikir yang sah itu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad gitu. Boleh. Boleh Pak. Ya tapi yang lebih utamanya la ilaha illallah gitu. Tadi kita melihat ada keistimewaan bulan Sa'ban, iya. bulan Ramadan. Keistimewaannya ya. Apakah bulan-bulan yang lain punya keistimewaan? Punya. 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 Tapi kalau bisa request saya nanti aja pas bulannya aja. Saya terangkan di sini. Misalnya kita lagi bulan Syawal, ya bulan Syawal. Lagi bulan Jumadil gitu. Karena memang lain-lain Pak. Tapi ada juga bulan yang nggak diomongin sama sekali sama Rasulullah gitu. Berlalu begitu aja. Kalau Bapak ketemu dengan bulan yang 2 bulan yang pakai Zulqa'dah, Zulhijjah. Zul itu artinya pemilik. Zulqarnain pemilik 2 tanduk. Zul Safri pemilik kemuliaan. Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah pemilik haji. Zulqa'dah. Itu nanti ada utamanya masing-masing Pak. Panjang. Panjang. Memang yang itu kan nggak ngetop ya. Jumadil awal, Jumadil akhir ya. Ada orang menyebutnya Jumadil ula, Jumadil sani, Rabiul awal, Rabiul akhir itu. Tapi masing-masing ada peristiwa di dalamnya. Jadi ada keistimewaan. Memang tidak seistimewa bulan-bulan yang disebut gencar di. Contohnya bulan Rajab itu syahrullah, bulan Allah. Syahrullah, bulannya Allah gitu. Rajab itu. Dan dia salah satu dari 4 bulan haram yang disebut dalam Mas-Tabah tadi itu. Tapi dia sendiri yang jauh. Yang lainnya kan berurutan tuh, ya kan berurutan ya. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu lagi Rajab. Mencelat sendiri gitu. Masing-masing punya keistimewaan gitu. Jadi nanti insya Allah saya terangkan pada saat bulannya masing-masing. Jadi kita bulan Ramadan, saya terangkan lagi keistimewaannya. Bulan Syawal keistimewaannya. Habis Syawal ada ini gitu lah. Jadi kalau Bapak tanya apakah ada keistimewaan di setiap bulan? Ada. Bahkan ada bulan yang mengandung khurafat, mengandung tahayul dari kaum kafirin di Mekah, Quraisy ketika itu. Bulan Safar. Bulan ini sebetulnya namanya pakai Sofar. Tapi di Al-Quran ada kata-kata safar pakai sin. Jadi safar itu perjalanan, sofar itu perjalanan juga. Tapi bulan safar ini ada khurafat dari zaman dulunya. Tidak boleh melakukan pesta, berpergian gitu. Ngerinya sial. Makanya ada Pak kejauhan ya Pak Luli yang merias-rias tuh kalau bulan safar nggak terima order. takut rugi itu. Jadi ada keistimewaan itu. Saya udah pernah menyusun tuh Pak risalah. Saya kan setiap mau ceramah itu menyusun risalah kecil lah, 3-4 halaman mengenai bulan-bulan itu. Belum sempat saya sampaikan. Kan dibagi 12 tau. Ini apa keistimewaannya? Selain keistimewaannya ada juga bulan-bulan yang dijauhi oleh Ramadan sendiri. Itu artinya membakar. Ramadan itu membakar. Jadi selalu di bulan Ramadan di daerah Hijaz sana lagi musim panas. Jadi membakar. Berpuasa sambil dibakar suhunya gitu dan lain sebagainya. Gitu Pak. Ya. Jadi ada keistimewaan sendiri setiap bulannya. Gitu. Ada lagi. Saya kemarin dengar di radio. Ya. Pernyataan jujur ya dari yang bertanya itu, dia setiap menghadapi bulan Ramadan itu ada kegalauan. Kalau karena dia tahu bahwa bulan Ramadan itu
punya keistimewaan yang pahalanya banyak lah, Ya. pahalanya dilipat gandakan. Tapi di satu sisi dia merasa bahwa pekerjaan saya, kehidupan saya itu justru banyak yang mungkin dia tidak bisa lakukan untuk menambah itu. Misalnya katakan nanti pendidikan malam, Oh iya. Ya. itu mungkin dia tidak bisa melakukan itu karena pekerjaannya gitu kan. Dan juga hal lain yang juga dihadapi, dia juga akan merasa bahwa ekonominya itu kemudian akan apa ya? Ya semacam Ya, berkurang. Dia mungkin biasanya gitu kan, ini mungkin karena tradisi atau apa saya nggak ngerti ya. Setiap bulan puasa itu menurut dia itu pengeluaran dia lebih besar, gitu kan? Pengeluarannya ya. Pengeluarannya lebih besar. Ya sama mama dia apa begitu kan. Ya. Dan yang kedua, apa namanya? Dia juga akan menghadapi misalnya pembantunya pergi gitu kan, sebagainya gitu. Jadi dia akan Ribet di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu ribet. Iya, iya. Nanti menyikapi itu seperti apa berarti? Nggak banyak orang yang tahu bahwa Ramadan itu menyimpan kebaikan yang banyak. Tapi kebaikan itu jangan dilihat zahirnya aja. Kadang-kadang kebaikan yang kita alami dari Allah itu nikmat, namanya nikmat atau kebaikan itu bentuknya batin. Coba Bapak perhatikan ayat puasa di 184 akhir, di mana Allah menerangkan begini, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Itu rahasia itu, bahwa apapun yang kamu anggap jelek di bulan Ramadan sebetulnya itu baik. Barokahnya banyak kali gitu. Dan Allah menerangkan kalimat itu sesudah Allah menerangkan yang tadi tuh, kalau yang nggak sanggup puasa ganti fidyah, kalau apa. Tapi Allah tutup dengan kata-kata dan berpuasa bagimu lebih baik kalau kamu mengetahui rahasianya. Gitu. Jadi nyikapinnya kita lebih percaya aja sama Allah bahwa di bulan Ramadan ini, Rasulullah juga di bulan Ramadan ini pasti banyak kebaikan yang bentuknya kita nggak tahu, kesehatan segala macam udah dijamin, rezeki bertambah segala macam. Tapi kalau kita udah mulai di awalnya, ya pembantu pulang nih, wah ya udah, ketakutan itu yang terjadi biasanya gitu, yang terjadi itu yang ditakutkan oleh kita yang terjadi. Jadi sabar, bulannya bulan kesabaran, banyak sabar. Bapak juga udah punya sabar kan, sampai sekarang masih goreng, ya. Itu Pak Tri. Ya. Satu lagi Pak. Oh, selamat Pak ini. Kan berpuasa itu orang kan tahu pahalanya berpuasa juga ada berpuasa. Ya. Kemudian pada berpuasa itu juga orang yang nggak bisa nggak pernah ngaji mau ngaji gitu. Dan itu kadang-kadang itu yang tadinya nggak bisa ngatamin. Nah itu akan punya keutamaan juga gitu. Karena pasti pada berpuasa itu orang yang berkurang juga gitu. Iya. Iya. Karena memang udah tahu kebaikannya berpuasa itu. Ya itu gerakan dari Allah, nyambung 4.000-nya. Jadi kita secara nggak sadar menuju kebaikan yang Allah berikan tuh. Entah ngajinya, nambah apanya gitu Bapak ini. Jadi pas orang itu ngerti atau enggak gitu. iya, tidak ada gitu. Makanya kalau bisa nih kita habis tarawih malam ini setiap malam itu adalah baca berapa 1 juz kegiliran 10 ayat gitu. Mantep. Ya, di sini. Iya, maksudnya lebih intens lagi. Nanti sesudah semua dapat giliran, lalu saya Ustadz Ruli siapa menerangkan ayat itu. Gitu. Jadi lebih mantap lagi kita, karena ada kita mesti tahu maknanya, tahu tafsirnya gitu. Insya Allah, ya kita makin diberkahi oleh Allah. Amin. Ada lagi Pak, di luar aja Pak ya. Lanjut. Ya. Baik, kita tutup dulu kajian pada pagi hari ini. Kita ucapkan banyak terima kasih pada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Yang telah disampaikan, kita mendapatkan keutamaan dan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur dan kesehatan sehingga tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya. Dan kita tutup dulu kajian pagi ini dengan pembacaan Kafaratul Majlis.
majlis masing-masing. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi